Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami akan menjelaskan tentang latar belakang terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Latar belakang terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau RIS dibentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Pembentukan RIS merupakan wujud kesepakatan antara Belanda, Indonesia, dan Bijenkom for Federal Overleg BFO dalam konferensi meja bundar. Pada saat itu, kesepakatan disaksikan oleh perwakilan PBB, yaitu United Nations Commission for Indonesia. RIS diketuai oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri. Sejarah Republik Indonesia Serikat tersebut meliputi proses terbentuknya RIS, konstitusi RIS, serta permasalahan dalam pemerintahan RIS. Sejarah Republik Indonesia Serikat dilatar belakangi oleh agresi militer Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1948. Pada agresi militer tersebut terjadi penyerangan Belanda terhadap Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Selain itu, Hatta, Soekarno, Sejahir beserta tokoh lainnya juga ditangkap oleh pihak Belanda. Karena ibu kota Indonesia telah dikuasai oleh Belanda, pihak Indonesia membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia atau PDRI yang bertempat di Sumatera. PDRI diketuai oleh Syafruddin Prawiranegara. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Republik Indonesia Serikat yang meliputi proses terbentuknya RIS, konstitusi RIS, dan permasalahan dalam pemerintahan RIS. Terbentuknya Republik Indonesia Serikat. Perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia bisa diselesaikan dengan cara perundingan di Den Haag pada putaran kedua tahun 1949. Sebelum melangkah menuju forum internasional, wakil-wakil Republik Indonesia berunding dua kali dengan wakil-wakil BFO di Yogyakarta pada 22 Juli 1949 dan Jakarta pada 1 Agustus 1949. Mereka sepakat mengenai aspek-aspek yang terpenting dalam usaha menciptakan sebuah sistem politik baru. Perundingan ini kemudian dilanjutkan ke konferensi meja bundar di Den Haag. Konferensi meja bundar digelar tanggal 23 Agustus 1949. Saat itu delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sementara dari BFO dipimpin oleh Anak Agung. Pada saat Komisi Meja Bundar berlangsung, konferensi internasional itu dilangsungkan di Belanda guna merumuskan konstitusi Republik Indonesia Serikat sebagai bentuk tindak lanjut perundingan di Yogyakarta dan Jakarta. Setelah selesai perundingan alot lebih dari 2 bulan, KMB berakhir pada 2 November 1949 dengan disetujui konferensi meja bundar pada 2 November 1949 di Den Haag. Kemudian terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia Serikat atau biasa disebut dengan RIS terdiri dari 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, dengan masing-masing mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting, selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan jumlah penduduk yang banyak, ialah negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Pasundan, dan negara Indonesia Timur. Pada 14 November 1949 di Jakarta, semua wakil dari anggota BFO dan pemerintah Indonesia menandatangani konstitusi RIS. Saat sidang pleno KNIP, banyak anggota sadar pembentukan RIS sebenarnya merupakan penyelewengan terbesar proklamasi kemerdekaan. Ditambah lagi naskah konstitusi RIS yang tidak bisa dirubah sedikit pun, sehingga mereka hanya harus menerima dan mengesahkannya saja.
Pada 16 Desember tahun 1949 di Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih Soekarno menjadi Presiden Indonesia Serikat yang pertama. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Republik Indonesia Serikat. Untuk mengatasi masalah inflasi, pemerintah menjalankan sebuah kebijakan di bidang keuangan dengan mengeluarkan peraturan pemotongan uang pada tanggal 19 Maret tahun 1950 yang dikenal dengan nama kebijakan Gunting Syarifuddin. Dan peraturan ini menentukan jika uang yang memiliki nilai 2, 50 gulden atau 5 rupiah ke atas dipotong menjadi 2, sehingga nilainya hanya tinggal setengahnya saja. Akhir dari pemerintahan RIS. Negara RIS buatan Belanda tidak dapat bertahan lama karena muncul tuntutan-tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI sebagai perwujudan dari cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Gerakan menuju pembentukan NKRI mendapat dukungan yang kuat dari seluruh rakyat. Banyak negara-negara bagian satu persatu menggabungkan diri dengan negara bagian Republik Indonesia. Terima kasih karena sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share-nya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.